Muhammadiyah berijtihad, walaupun hilal nampak 0,1, 0,2 derajat sudah boleh berpuasa. Sementara pemerintah menetapkan boleh berpuasa kalau hilal sudah nampak 2 derajat. Mana yang benar? Kedua-duanya benar. Yang tidak benar, perang status di Facebook. Ada tuh perang status di Facebook. Ori, saya sudah 5 hari berpuasa. Seolah-olah nyindir orang yang 4 hari puasa. Ini tidak boleh. Maka semoga kerukunan ini, toleransi ini dapat kita pahami bersama. Yang terpenting, inilah indahnya Islam. Masing-masing punya pegangan, masing-masing punya pedoman, dan tentunya selagi tidak melanggar akidah, tidak melanggar tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, sah-sah saja kita berbeda dalam hal penetapan puasa. Salam dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita bacakan satu surat, satu ayat dari surat Qaf. Satu surat Qaf ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Surat Qaf ayat yang ke-22. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat ini dibaca Rasulullah ketika istrinya Sya'ban radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sya'ban karena tidak hadir sholat subuh berjamaah. Jadi ceritanya, Sya'ban adalah sahabat Nabi yang tidak pernah absen datang ke masjid, dan adalah orang yang paling pertama duduk di masjid dalam setiap sholat 5 waktu. Dan posisi duduknya Sya'ban adalah sebelah kiri, pojok kiri, paling depan. Itu adalah tempat duduknya Sya'ban yang tak pernah digantikan oleh orang lain. Lalu satu pagi Sya'ban tak hadir. Ditanya Rasulullah, mana Sya'ban? Nampak Sya'ban? Lai jalih kama pai Sya'ban? Tidak ya Rasulullah. Ada kabar? Tidak ya Rasulullah. Padahal bertahun-tahun aku sholat dengannya. Dialah orang yang paling pertama hadir di masjid dan selalu duduk di pojok sebelah kiri paling depan. Mana Sya'ban? Tidak ada kabar Rasulullah. Sehingga pada hari itu sholat subuh ditunda 15 menit untuk menunggu kedatangan Sya'ban radhiyallahu anhu. Ditunggu-tunggu dah datang. Akhirnya Rasulullah melanjutkan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi berinisiatif untuk menjenguk melihat Sya'ban. Sakit pula, baku nak ada kabar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berjalanlah Rasulullah. Dijelaskan dalam hadis itu, hampir 3 jam Rasulullah sampai di rumah Sya'ban. Kalau dia berangkat jam 5, jam 8 baru sampai di rumah Sya'ban. Bapak Ibu, ikut daki atau jauh kau? Jauh. Sehingga hamba sampai di rumah Sya'ban diucapkan salam. Assalamualaikum, mana suami Sya'ban? Ya Rasulullah, suamiku telah meninggal sore hari kemarin. Cuma ada yang ingin kutanyakan kepada ya Rasulullah, apa itu? Ketika suamiku meninggal, dia mengucapkan beberapa kali ucapan yang mengigau, dia mengucapkan terus menerus, padahal dia sudah tidak sadarkan diri. Apa ucapan yang pertama? Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, mengapa tak kuberikan baju baruku kepadanya? Dan ucapan yang ketiga, igauan yang ketiga, aduh, mengapa tak kuberikan rotiku semuanya kepadanya? Apa maksudnya ini ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad membacakan ayat yang kita bacakan tadi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka
yauma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ternyata yang diigaukan Sya'ban, ucapan yang berulang-ulang yang dia ucapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadanya begitu besarnya pahala yang dipakai berjalan kaki menuju masjid, walaupun jaraknya berapa jam Bapak Ibu? 3 jam. Nah, kita ada tak rumah gitu yang 3 jam dari situ saja? Ada? Begitu besarnya pahala, maka Sya'ban berucap, ya aduh, mengapa tidak lebih jauh? Kalau masuk kitanya, kok jale mereka pahalanya, aku minta kepada Allah agar rumahku lebih jauh dengan masjid. Dek gadang pahala. Semua Allah. Bapak Ibu, boleh bertanya? Takkan ada waktu kita SD dulu atau SR dulu, ketika di jam pelajaran terakhir kita belajar pelajaran yang paling rumit dan yang paling tak kita suka. Kita contohkan matematik. Ya Pak, tiba-tiba datang pengumuman dari kantor, wahai anak-anakku, guru matematik tidak datang, boleh Baraswati Bapak Ibu. Hah? Gembira? Oke. Yang kedua, kinilah boleh mudik. Nah, dengan syarat lah 2 kali vaksin atau vaksin booster sekali. Baraswati pulang mudik, senang. Artinya setiap yang namanya pulang tentu senang. Pertanyaannya adalah, apakah memang kita sudah senang pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Tadi sore pergi ke kantor, jam 5 lah tiok sebentar cilek jam. Lah jam 5 lah, jam 5. Senang hati pulang ke rumah. Dan seyogianya semua kalimat pulang itu menyenangkan. Cuma kini lah siap tak kita pulang kepada Allah? Cuba jawab Pak. Nah siapa? Berarti lu senang Pak pulang saja. Ketika belum senang pulang kepada Allah, berarti ruh kita belum siap. Alun cukui dan ke dibawa pulang. Padahal setiap yang namanya pulang pasti senang. Maka ayat tadi Sya'ban bercerita mengikau, "Baku dah lebih jauh rumahmu dengan masjid. Kok jale mereka pahalanya, aku minta kepadamu ya Allah agar aku lebih banyak melangkahkan kaki, rumahku 4 jam, 5 jam, 6 jam baru sampai ke masjid." Atau sama dengan contoh yang seperti ini. Diundang bapak-bapak, wahai bapak-bapak yang ada di komplek, datanglah salat subuh berjamaah ke masjid. Tidak je tiba-tiba dah besok rubah pengumuman. Bapak-bapak ayo salat ke masjid. Di bawah sajadah bapak-bapak sudah ada uang 100.000 setiap sajadahnya. Bagi kilo. Sedang sujud Pak, dicuki-cuki aja sajadah Pak. Leo diputis. Setelah salat subuh selesai, uang yang 100.000 tersebut silakan bapak ambil gratis. Kalau seandainya itu ada, dan pengurus masjid memang kalau 20 orang satu staf, 20 lah sampai pitinya, mau tanya Bapak Ibu, laya ada ndak orang tiba salat subuh berjamaah ke masjid? Begitu gambar ayat ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala, ini berkira-kira berandai-andai, walaupun dalam Al-Qur'an tak boleh berandai-andai, tapi bolehlah kita cuba. Seandainya Allah memperlihatkan kepada kita 5 detik wujud neraka secara langsung, kira-kira Pak, nampak 5 detik kan kita neraka tu, takkan ada orang yang sanggup maksiat kepada Allah. Atau sebaliknya, Allah nampakkan kepada kita 5 detik syurga. Apa-apa dinampaknya di Allah 5 detik, 72 bidadari nampak 5 detik, maka manusia akan berlomba-lomba berbuat kebaikan kepada Allah. Maka benar, kenapa tak dinampakkan? Wajar kalau dinampakkan, tak ujian iman namanya. Maka diuji manusia di dunia, walaupun tak nampak tapi dia yakin pasti ada syurga, pasti ada neraka. Dan cerita kita tadi, setiap pulang tu pasti sana. Tapi mengapa ketika kita bertanya, siapkah Bapak Ibu pulang kepada Allah? Ibu-ibu? Siap? Hah? Tapi pulangku sanang Bu.
Ternyata orang yang senang pulang seperti Sya'ban, dia berharap rumahnya lebih jauh dengan masjid. Atau sebagaimana orang-orang di Palestina, ya Bu, meninggal dalam keadaan tersenyum. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.